Lagi mau komplain ke? Dalam keadaan yang macam tu, nikmat yang Allah bagi melimpah ruah kepada orang Malaysia, orang macam saya ni, lagi mau komplain. Sudah lama kerja di Malaysia, kok nggak kaya-kaya? Katanya hampir puluhan tahun kerja di Malaysia, kok gitu-gitu aja? Pulang, kemudian balik lagi, merantau ke Malaysia. Bukti kalau kamu nggak punya skill, makanya cuma jadi buruh kasar di negeri orang. Itu yang sering saya lihat di komentar-komentar para netizen. Mungkin yang tidak suka dengan video saya nggak masalah, tapi sebenarnya sahabat-sahabatku semua, cerita dan pengalaman hidup saya merantau di Malaysia harusnya ini kan sebagai informasi. Mungkin kalau sahabatku belum pernah merantau ke Malaysia juga bisa dibuat bahan renungan diri, dipikir-pikir terlebih dahulu, jangan sampai seperti saya. Setidaknya meskipun saya sebagai seorang buruh kasar di negara orang, tapi alhamdulillah saya dari hasil buruh kasar di negara orang minimal ada hasilnya. Alhamdulillah, itu saya syukuri. Hasilnya apa, Bang? Ya meskipun tidak membuat saya kaya, tapi saya bisa membuatkan rumah anak dan istri saya. Itu kan sesuatu yang amat saya banggakan. Ya meskipun saya bukan orang kaya, ya kan, meskipun saya tidak punya harta berlimpah yang cukup banyak, ya meskipun saya dibilang berlagak sombong, tapi ya terserah apa kata kalian lah. Bahkan saudara kita dari Malaysia mendengar gaji buruh kuli harian di Indonesia atau gaji buruh kasar di Indonesia itu cukup terkejut loh. Dan saya akan mencoba untuk menyimaknya. Ini bukan tentang istilahnya membanding-bandingkan ya. Kalau ada yang salah saya akan perbetulkan supaya sahabat-sahabatku juga tidak salah paham. Langsung kita reaksi videonya. Kok reaksi videonya sekarang di kebun? Ya nggak apa-apa, biar ada suasana baru sahabat-sahabatku semua, dan saya bisa menjelaskan secara langsung ya kan seperti apa kondisi kalau kita merantau di Malaysia. Nggak semuanya tinggal di kota, ada juga yang tinggal di kebun, ada juga yang tinggal di perkebunan kelapa sawit. Namun di sini sahabat-sahabatku semua, Malaysia meskipun Anda tinggal di pelosok pedalaman, soal signal internet atau sinyal internet di sini itu laju, kencang, ya kan? Ini sisi positifnya, ya kan? Soal dari segi kecepatan internet, memang Malaysia itu meskipun kita tinggal di pedalaman itu internetnya cepat. Beda dengan di tempat saya, meskipun saya tinggal di kampung, ya kan? Bukan di kampung pedalaman saja, kadang-kadang internetnya itu ya tidak secepat di negara tetangga kita. Kemudian soal untuk upah kerjanya dan antara Indonesia dan Malaysia itu kira-kira sama apa enggak sih, Bang? Oke, kita langsung simak penjelasan abangnya daripada Malaysia ketika beliau terkejut dengan cerita orang Indonesia. Lagi mau komplain ke? Dalam keadaan yang macam tu, nikmat yang Allah bagi melimpah ruah kepada orang Malaysia, orang macam saya ni, lagi mau komplain ke? Malulah sikit nak komplain. Majoriti saya punya passenger Grab saya ialah orang Bangladesh dan juga orang Indonesia. Sebab dia orang kat Malaysia ni kan dia orang tak ada kenderaan. Jadi dia orang selalu guna Grab. Macam baru ni saya dapat passenger daripada Indonesia. Seorang pelajar master bidang electrical engineering di Universiti Melaya. Dia dapat scholarship dari kerajaan Indonesia. Lepas tu saya tanya jugalah, berapa gaji buruh kasar di Indonesia? Dia cakap dalam sekitar RM10 ke RM15. Oh, saya kata macam tu sama kat Malaysia lah. Bukan pak, dia kata itu satu hari punya gaji. Dia kata RM10 ke RM15 saja. Mungkin kalau mahal-mahal pun dalam RM20 satu hari. Daripada pagi sampai ke petang, satu hari ya. Bekerja membanting tulang, memerah keringat. Kerja berat ya buruh kasar. Daripada pagi sampai petang RM10, RM15 ataupun RM20 sahaja. Jadi terkedu jugalah saya kan. Saya suka dengar cerita-cerita ataupun info yang macam itu, kerana saya boleh refleksi diri saya. Kan, saya fikir, alamak, aku ni banyaknya yang Allah bagi. Kan? Kita boleh refleksi diri kita, kita terus, alamak, nak bandingkan dia dengan dia orang kan. Kita dekat Malaysia ni, Allah, aku macam-macam nikmat, rezeki murah. Banyak sangatlah nikmat. Nak bandingkan dengan orang lain, Allah. Jadi
Salah tu bang, tak betul itu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya mengakulah saya tak cross check info itu. Dalam video terbaru tu orang Indonesia lah banyak mengutukan benda yang saya kongsikan itu mungkin betul mungkin tak betul lah, sebab daripada mulut orang kan kita dengar cerita saja. Kalau dia tipu bermakna tipulah. Kalau betul betul lah, tapi penting lah saya belajar kat sini ialah betapa pentingnya cross check. Cross check fakta. Apa yang kita dengar tu tak semestinya betul. Kita tak boleh telan bulat-bulat, dan kita mesti sentiasa cross check lah. Cross check dengan sumber-sumber lain untuk memastikan sesuatu cerita ataupun info yang kita dengar itu betul ataupun tidak. Gitu. Anyway, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sudi tengok saya punya video dan komen yang membetulkan fakta ataupun cerita yang saya sampaikan. Thank you so much. Yang penting kita ambil sesuatu yang positif, muhasabah diri, koreksi diri dan cuba untuk dapatkan manfaat daripada benda itu. Contoh reflect diri, muhasabah diri dan sebagainya. Ada langsung niat saya untuk merendahkan mana-mana pihak, mana-mana orang Indonesia ke, orang Bangladesh ke, orang mana pun. Saya berkongsi kat TikTok ni sebenarnya saya ada mesej saya sendiri kan. Saya bukan nak merendah-rendahkan orang, bukan nak mengutuk orang, bukan nak menghina orang. Bila saya bercerita tu saya ada point dia. Bila saya bercerita saya ada point saya. Point dia ialah bila kita dengar satu cerita daripada mana-mana orang pun, kita cuba untuk relatekan dengan diri kita dan kita cuba untuk koreksi diri kita. Kita cuba untuk reflect pada keadaan diri kita dan kita jadilah orang yang mengambil manfaat daripada cerita itu, dengan kita kena azam untuk jadi orang yang lebih bersyukur. Kalau kita dengar cerita-cerita buruk orang, mungkin kita boleh berdoa. Kita niatkan dalam hati, ya Allah selamatkanlah aku daripada perkara-perkara yang buruk begitu kan. Maknanya kita ambil pandang daripada sudut yang positif. Kita cuba ambil manfaat daripada cerita yang kita dengar itu, bukan pandang daripada sudut yang negatif. Rugilah kan. Kalau tengok video-video saya kan, saya cuba untuk sampaikan satu mesej ya. Contohnya, jadilah orang yang bersyukur, jadilah orang yang berkeyakinan, jadilah orang yang rajin, jadilah orang yang suka menolong orang, jadilah macam itulah mesej-mesejnya daripada cerita itu. Jangan tengok cerita itu kan, cerita tu sekadar dia punya baseline dia. Yang penting tengok mesej di sebalik cerita yang cuba saya sampaikan. Begitu kan. Oke, untuk sahabat-sahabatku semua, saya juga baru saja menyimak video saudara kita, abangnya daripada Malaysia, ketika beliau berjumpa dengan saudara kita daripada Indonesia dan menceritakan bahwa gaji buruh kasar di Indonesia sekitar Rp15 atau Rp10. Di Indonesia untuk upah kerja itu memang berbeda-beda. Mungkin masnya yang bercerita kepada saudara kita selaku beliau sebagai seorang driver Grab di Malaysia, mungkin masnya yang dari Indonesia ini tinggal di daerah yang bukan kota. Kita juga tidak tahu kalau memang masnya tinggal di daerah bukan kota, misal kata kerja di kedai runcit untuk satu harinya, memang kadang-kadang ada juga yang digaji seperti itu, Rp10 ataupun Rp15 ataupun Rp20. Bahkan saya dengan Mas Randy saja upah kerjanya itu berbeda. Beliau daripada Indonesia Timur, dan kita juga sering sharing-sharing ya tentang upah kerja. Mas, upah kerja kamu di daerahnya berapa satu harinya? Bahkan beliau juga bercerita, oh kalau di daerah saya Toha, upah kerjanya itu masih mahal di Jawa. Jadi setiap daerah di Indonesia ini memang berbeda-beda. Ada kalanya benar, ada kalanya juga mungkin tidak benar, karena itu cerita dari mulut orang. Dan saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh saudara kita daripada Malaysia. Dan tentunya sahabat-sahabatku semua, abangnya ini bukan bermaksud untuk merendahkan mana-mana pihak ya. Beliau hanya menceritakan saja, dan mungkin kita bisa ambil poin pentingnya. Kalau di Malaysia, ya mungkin sahabat-sahabatku di Malaysia perlu banyak bersyukur ya. Karena apa? Kalau saya lihat di Malaysia ini, untuk gaji upah pekerjanya minimal masih Rp1.700. Itu kalau dirupiahkan sekitar 6 juta lebih ya. Kalau di Indonesia dapat gaji 6 juta lebih itu sudah cukup luar biasa sahabat-sahabatku semua. Bahkan untuk mendapatkan gaji seperti itu cukup sangat sulit.
kalau di daerah saya. Kalau di daerah saya mayoritas untuk upah buruh kasar satu hari sekitar 30 ringgit atau 100.000 rupiah. Kalau daerah lain mungkin bisa jadi 10 ringgit atau 15 ringgit itu mungkin kerja di kedai keruncit ya, bukan buruh kasar. Biasanya ada juga yang seperti itu. Ini hanya sekedar informasi sahabat-sahabatku semua. Dan saya juga bukan bermaksud merendahkan negara sendiri, enggak. Jadi netizen ini jangan salah paham ya. Ketika saya merantau di sini, saya menceritakan alhamdulillah saya dari merantau di Malaysia meskipun kerja sebagai seorang buruh kasar, bisa membeli ini, bisa membeli itu adalah suatu kebanggaan saya sendiri. Cara saya bahagia memang seperti itu, mengungkapkan hasil kerja keras saya. Jadi bukan berarti pamer, tapi mungkin sahabat-sahabatku semua bisa itu ya istilahnya menjadikan pelajaran yang terpenting. Kok bisa katanya kerja di Malaysia itu gajinya biasa-biasa aja, paling-paling cuma seperti gaji di Jakarta, di Bekasi, cuma 5 jutaan. Tapi alhamdulillah meskipun banyak orang yang meremehkan seperti itu, gaji di Malaysia rendah, cuma 5 jutaan, cuma 6 jutaan, buat apa dibangga-banggain? Bagi saya ya bangga, karena apa ya? Uang hasil kerja saya itu hasil kerja keras, bukan istilahnya uang hasil dari yang tidak benar, uang dari hasil titik peluh saya. Itulah sebabnya kadang-kadang kalau saya gajian, saya tunjukkan alhamdulillah, itu sebagai bentuk puji syukur saya kepada yang di atas. Bukan istilahnya saya sombong, berlagak, pamer, enggak. Ya buat apa sih duit segitu kok saya sombongkan? Masih banyak ya kan orang-orang di luar sana yang mungkin duitnya lebih banyak. Padahal saya poinnya bukan pamer, poinnya bukan berlagak. Tapi saya hanya berbagi informasi dari orang-orang yang meremehkan saya. Katanya TKI Malaysia digaji rendah, tapi saya bisa kok buat rumah, ya kan? Beli tanah. Dan akhirnya saya bangun istana kecil-kecilan untuk keluarga di kampung halaman. Itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Andai kata, ya kan, andai kata mungkin saya bekerja sebagai buruh kasar di negeri sendiri, di tempat saya sendiri. Ya agaknya sulit sih kalau untuk bisa bangun rumah, apalagi di era sekarang yang semuanya serba mahal, sahabat-sahabatku semua. Jadi kalau kita melihat video-video cerita dari kisah para perantau, mungkin bukan hanya di Malaysia saja, di Korea, di Jepang, kita ambil poin pentingnya. Kelebihannya apa sih kerja di Malaysia dan juga kekurangannya apa sih? Kalau bagi saya kelebihan dan kekurangan itu tergantung masing-masing orang. Kalau saya meskipun jauh dari perkotaan, jauh dari perkampungan, sebulan sekali baru keluar kota atau keluar bandar, itu pun untuk berbelanja. Bagi saya itu oke-oke saja. Karena saya di sini merantau itu niat cari uang. Jadi bukan cari hiburan jalan-jalan. Justru kalau kita bekerja dan merantau di Malaysia, tinggal di daerah yang sepi seperti ini, insya Allah akan dapat kumpul duit. Dan dari hasil kumpul duit tersebut mungkin kita di kampung juga bisa menabung. Sebenarnya itu pun kita juga harus pandai-pandai simpan uang. Jadi kalau ada sahabat-sahabat di Malaysia mungkin berpuluh-puluh tahun kok nggak bisa nyimpan uang, itu sebenarnya tergantung pola hidup kita. Bagaimana kita bisa memanajemen hasil uang kita sendiri atau bisa mengelola keuangan kita sendiri. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan perbedaannya juga cukup agak jauh sahabatku semua, antara gaji buruh kasar di Indonesia dan juga di Malaysia. Kalau dipikir-pikir ya sahabatku semua, Indonesia dan Malaysia ini sebenarnya hampir memiliki kesamaan yang sama. Hampir ya. Contohnya dari segi cuaca, Indonesia dan Malaysia cuacanya sama. Dari segi hasil alam, mungkin Indonesia dan Malaysia hampir sama. Kemudian dari segi budaya, makanan juga hampir sama. Namun di sisi lain kita juga bisa melihat sendiri ya, ternyata negara tetangga kita dari nilai mata uangnya itu juga lebih tinggi. Kemudian kita yang sebenarnya dikasih modal yang sama, stuck di situ-situ saja.
Bukan saya menyalahkan ini, bukan saya menyalahkan itu, tetapi setidaknya ini jadi bahan renungan untuk diri kita sendiri, bahan evaluasi untuk diri kita sendiri juga. Dan kenapa Mas Toha lebih memilih kerja di Malaysia, kenapa nggak jadi buruh kasar di negeri sendiri? Mungkin ada juga yang penasaran seperti itu ya. Saya akan jawab, kita kan diberi akal dan pikiran ya sahabat-sahabatku semua. Setidaknya kalau kita mungkin ada kesempatan bekerja ke negara orang dengan catatan secara resmi, terus kalau kita bandingkan dengan gaji di kampung halaman sendiri, ya lebih baik pilihlah. Ya kan, lebih baik saya pilih ke negara orang. Ya meskipun resikonya jauh dari keluarga, resikonya tidak bersama anak dan istri, tetapi ini kan merantau, bukan untuk selama-lamanya, ya kan? Bukan untuk selama-lamanya, ini hanya sementara. Ya meskipun saya sering diremehkan, direndahkan, saya menceritakan sisi positif di negara tetangga, banyak pula yang bilang, "Oh, tangkap orang ini," gitu. "Ini penjilat. Ini propaganda." Padahal ini sesuatu pengalaman pribadi saya merantau di negara tetangga. Saya melihat negara tetangga kok bisa seperti ini, saya ceritakan itu supaya sahabat-sahabatku juga tahu, untuk bahan evaluasi, bukan untuk istilahnya oh dari Indonesia merendahkan negaranya sendiri. Enggak sahabatku semua, saya ini cinta Indonesia, dan tentunya saya juga tidak selama-lamanya merantau. Jadi perlu dipahami ya, kalau ada sesuatu sisi hal yang positif dari negara tetangga, mungkin kita perlu contohi sahabat-sahabatku semua. Jadi jangan juga sering merendahkan orang, ya kan. Tapi kalau saya direndahkan, dihujat, itu bagi saya nggak masalah ya, terserah apa kata kalian lah. Yang penting saya menceritakan sesuatu yang fakta. Jadi kalau di Malaysia memang agak jauh perbedaannya antara gaji buruh kasar di Indonesia dan juga gaji buruh kasar di Malaysia. Malaysia bukan negara sempurna, tetapi setidaknya kita bisa melihat dari negara tetangga kita, mungkin kita juga perlu banyak belajar ya kan. Jangan itu ya, jangan berkomentar, kan Malaysia kecil bang, beda jauh dengan di Indonesia bang, kan Malaysia penduduknya jumlahnya sedikit bang. Jangan berkomentar seperti itu ya kan. Kalau kita mindsetnya berkomentar seperti itu, kapan kita majunya? Sekarang saya akan tanya balik ya kan, ibaratnya Indonesia itu luas, jumlah penduduknya juga banyak, harusnya kita juga bisa ya kan, minimal lah seperti negara tetangga. Bukan saya membangga-banggakan negara tetangga ya, tetapi saya melihat sendiri bahwa negara tetangga kita ini dari segi pertanian saja itu loh. Dari segi pertanian saja, di sini saya ingin bercerita. Pertanian di Malaysia kalau lahan-lahannya luas, itu sudah menggunakan teknologi AI. Bayangkan, mesin-mesinnya sudah serba auto. Kalau di kampung saya belum ada. Meskipun ladang-ladangnya itu juga sangat luas ya kan, tapi masih menggunakan manual. Ini hanya sekedar cerita dan informasi saja ya sahabatku semua. Oke, mudah-mudahan dari perbualan saya sore ini tentunya sahabat-sahabatku bisa mendapatkan pengajarannya. Dan mungkin untuk sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia, semoga dari cerita saya ini juga bisa mengambil hikmahnya, mengambil pengajarannya. Jadi kalau boleh dibilang, apakah abangnya istilahnya dengan suasana Indonesia dan Malaysia itu perbedaannya gimana? Sama-sama bagusnya. Indonesia meskipun memiliki kekurangan tapi juga ada kelebihan-kelebihannya. Sebaliknya, Malaysia juga negara yang membuat saya istilahnya bisa merubah ekonomi di kampung halaman, dan tentunya Malaysia juga tidak sempurna ya, pastinya ada kekurangannya sendiri, tapi juga banyak sisi positifnya. Oke, untuk sahabat-sahabatku semua, jadi jangan suka meremehkan orang lain juga ya kan, karena saya sendiri awal-awal buat video juga sering diremehkan ya kan, padahal saya hanya cerita sharing-sharing. Ini sudah dicap pengkhianat, sudah dikasih tag intelijen tangkap ini. Lucu kadang-kadang saya lihat tingkah laku sahabat-sahabatku semua, padahal ini hanya perbualan biasa.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.